bab ke-89, menemui Vanessa. Setelah menempuh perjalanan sangat lama, akhirnya Kenan dan Hanin sampai di Massachusetts. Kenan dan Hanin melewati hampir 22 jam perjalanan menuju kota ini. Entah apa yang akan Kenan lakukan jika ia pergi sendiri tanpa mengajak sang istri. Mungkin ia akan mati kebosanan atau dilanda rindu. Tetapi kini perjalanan 22 jam itu terasa singkat karena sepanjang perjalanan ada saja kelakuan Hanin yang membuatnya tertawa. Kita sudah sampai, tanya Hanin pada suaminya yang masih setia memeluk sang istri. Mereka tengah duduk berdampingan di kursi penumpang sambil menikmati pemandangan kota Boston yang sudah terlihat jelas. Kenan mengangguk. Ya, kita sudah sampai. Kenan melihat jam di tangannya. Di sini waktu tepat menunjukkan pukul 4 sore. Jika di Indonesia pukul 4 pagi, di sana pasti Rasti dan Kiara masih tertidur lelap. Pesawat yang Kenan tumpangi akhirnya mendarat sempurna di bandara ini. Kenan mengajak istrinya untuk keluar dari sana. Langkah kaki Hanin terhenti saat ia sudah merasakan udara berbeda. Ketika keluar dari pesawat, udara dingin sudah sangat terasa, karena kebetulan mereka datang di musim dingin. Sayang, pakai mantelmu. Kenan dengan telaten memakaikan mantel tebal ke tubuh Hanin yang sedang berdiri. Hanin menoleh ke arah suaminya. Terima kasih. Kenan pun membalas senyum manis itu. Di sini cuaca sangat dingin. Jangan keluar tanpa menggunakan ini, oke? Hanin tersenyum dan mengangguk. Pintar. Kenan mengusap kasar pucuk kepala istrinya hingga berantakan. Lalu melenggang melangkahkan kakinya lebih dulu, meninggalkan Hanin. Kan jelek, kesal Hanin yang melihat kejailan sang suami hingga ia harus merapikan rambutnya kembali. Ayo jalan, lelet. Kenan menoleh dan tersenyum ke arah Hanin. Hanin kesal dan hanya bisa melayangkan pukulan ke udara dari belakang Kenan. Ia kesal karena sang suami terkadang sangat menjengkelkan. Ralat, bukan terkadang, tapi sering. Hanin berjalan cepat, sengaja lebih cepat dari Kenan dan hendak mendahulinya. Namun, ternyata langkah Hanin salah. Panggil Kenan pada Hanin yang terus melajukan kakinya lurus ke depan. Sementara seharusnya mereka berbelok ke kanan. Hanin, kamu mau kemana? Langkah Hanin terhenti dan menoleh ke belakang melihat ke arah sang suami yang berdiri di sana. Ia mengangkat bahunya, mengisyaratkan untuk bertanya, ada apa? Kenan menunjuk ke arah plank petunjuk jalan, hingga Hanin menepuk keningnya. Ia memang tak pandai berbahasa Inggris. Sejak kecil ia lebih pandai berhitung dibanding berbahasa atau menghafal. Kenan tersenyum menunggu sang istri melangkah dekat ke arahnya. Ia semakin tersenyum lebar karena kesotawan sang istri. Kamu nggak baca petunjuk arah? Tanya Kenan saat Hanin sudah berada dekat di depannya. Hanin menggeleng, kemudian Kenan merangkul sang istri. Makanya jangan sok tahu. Kenan tertawa sembari mengeratkan lengannya, merangkul leher Hanin. Hanin membalas dengan mengerutkan bibir. Aku tahu, kamu tidak bisa bahasa Inggris. Ledek Kenan. Bisa? Sanggah Hanin yang tidak ingin terlihat bodoh di hadapan sang suami. Oh ya? Ledek Kenan lagi. Miss, broom your hand fell, ucap salah satu wanita yang belum tua itu. Setelah menepuk pundak Hanin dari belakang, Kenan melepas rangkulannya dan Hanin langsung menoleh, serta mengikuti arah mata wanita itu. Hanin langsung berlari dan mengambil sapu tangannya yang terjatuh. Thank you, Miss, kata Hanin dengan sedikit membungkukkan tubuhnya setelah mengambil benda yang terjatuh itu. Tuh, aku ngerti kan? Kata Hanin pada suaminya bangga setelah berbicara sedikit dengan wanita itu. Kenan tertawa dan mengangguk. Ya, istriku memang pintar. Lalu Kenan menahan langkah kakinya. Tapi kenapa kamu ambil lagi benda ini? Sudah terjatuh pasti kotor. Hanin langsung memasukkan sapu tangan itu ke dalam tasnya. Ini pemberian Kanida. Aku membawa ini kalau sedang rindu dengannya. Ucap Hanin membuat Kenan terdiam. Memang, sudah lama sekali istrinya tidak berkomunikasi dengan sang kakak. Semua itu karena banyak hal yang telah terjadi, hingga Kenan belum meluangkan waktu untuk membawa sang istri mengunjungi saudaranya. Kenan
Kenan dan Hanin berdiri di depan Bandar Udara Internasional Logan. Tak lama kemudian, mobil sedan hitam berhenti di depan mereka dan keluar Riza menghampiri Kenan. Maaf Ken, aku terlambat. Kata Riza sembari bersalaman dengan Kenan. Kenan dan Riza memang seumur dan di luar kantor, Kenan memang meminta Riza untuk tidak memanggilnya dengan sebutan Pak. Hai Hanin, apa kabar? Sapa Riza saat melihat wanita berdiri persis di samping bosnya itu dan dengan agresif, Kenan memeluk pinggang istrinya. Hanin tersenyum. Baik, Jangan lama memandang istriku. satu Kenan. Oh my god Ken, kau posesif sekali. Jawab Riza lemas. Ayo jalan. Perintah Kenan hingga semua mengikuti langkah kakinya. Hanin tertawa dan menggaruk keningnya yang tidak gatal. Beginilah sikap sang suami. Kemudian mereka menaiki mobil yang Riza kendarai tadi. Kenan membukakan pintu mobil itu untuk Hanin. Walau sikap Kenan seringkali menyebalkan, tapi perhatian-perhatian kecil yang pria itu berikan selalu membuat luluh hati Hanin. Langsung ke hotel Ken? Tanya Riza. No, kita langsung ke kantor aja dulu. Jawab Kenan. Iya, dari tadi di pesawat udah istirahat kok, sahut Hanin. Oke. Riza melajukan kembali mobilnya. Beberapa menit kemudian, mereka pun sampai di depan gedung kantor Kenan yang tidak terlalu besar itu. Kenan dan Hanin keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam gedung. Di sana Kenan sudah disambut oleh karyawannya, dan Kenan pun memperkenalkan Hanin kepada mereka yang sebagian besar adalah orang Indonesia. Hanin cukup lama berdiam di dalam ruangan sang suami, sementara Kenan meninggalkannya entah ke ruangan mana. Yang jelas Kenan menyelesaikan pekerjaannya bersama Riza. Kemudian Kenan masuk ke dalam ruangan itu. Ia mendapati sang istri tengah duduk sendirian. Sayang, kamu bosan di sini? Tanya Kenan yang langsung duduk di pinggir sofa dan merangkul bahu Hanin. Hanin mengangguk. Kamu masih lama? Iya, sepertinya banyak hal yang harus aku kerjakan di sini. Bagaimana kalau kamu jalan-jalan saja bersama salah satu karyawanku? Dia Vina bagian HRD. Apa dia sedang tidak sibuk? Tanya Hanin menatap intens wajah suaminya. Tidak, saat ini aku hanya sedang berkoordinasi dengan Riza, bagian pemasaran, produksi, dan keuangan, serta kantor pusat di Bandung. Hanin tersenyum. Baiklah. Lagi-lagi Kenan mengelus kasar rambut sang istri hingga berantakan. Ia memang sedang membuat istrinya kesal. Bibir sang istri yang merengut membuatnya gemas dan ingin sekali dilahap. Kan kebiasaan, sungut Hanin dan merapikan kembali rambutnya. Kenan tertawa, lalu duduk di kursi kerja itu. Pintu ruangan Kenan diketuk oleh seseorang dari luar sana. Masuk. Ucap Kenan. Seorang wanita pun muncul dan masuk ke dalam ruangan itu. Bapak panggil saya, ucap wanita itu dengan membungkukkan sedikit tubuhnya. Ya, Vin. Saya memintamu untuk menemani istri saya berkeliling Boston. Jawab Kenan. Oh, baik Pak. Di lobi Hansel sudah menunggu. Kata Kenan lagi. Hansel adalah driver operasional yang bekerja di perusahaan Kenan. Seorang pria muda yang masih berstatus mahasiswa. Baik Pak. Vina kembali menunduk patuh. Hanin berdiri dan mendekati suaminya. Ia mengecup singkat pipi Kenan. Aku tinggal dulu sebentar ya. Terima kasih. Hanin tersenyum manis pada sang suami dan mencium bibirnya sekilas. Bersenang-senanglah. Lalu Hanin mengikuti langkah kaki Vina. Mereka berjalan keluar gedung dan menaiki mobil yang tadi Kenan sebutkan. Kita mau kemana, Miss? Tanya Vina. Cambridge, jawab Hanin. Ia sengaja menuliskan alamat paman Vanessa yang disebutkan Kenan diam-diam ketika mereka berbincang di pesawat. Mengenai keadaan mantan tunangan suaminya itu, entah mengapa, ia ingin menemui Vanessa untuk meminta maaf secara langsung, karena telah mengambil Kenan darinya, sekaligus memberitahu keberadaan Riza pada Vanessa. Ia berharap, semoga Vanessa dan Riza dapat bersatu, dan dia ingin menjadi jembatan kedua orang itu jika memungkinkan. Memasuki bab ke-90, Gunawan berubah. Di kediaman Aditama, Gunawan mengerjapkan mata dan terbangun. Sorot matahari yang bersinar terang memasuki area kamar itu dari balik jendela yang Kiara buka. Kiara membuka lebar tirai itu.
Gunawan bangun dan duduk di punggung tempat tidur. Ia melihat pergerakan sang istri. Hari ini, apa jadwalmu? Tanya Gunawan. Kiara menoleh. Tidak ada. Aku hanya ibu rumah tangga. Jadi kegiatanku hanya di rumah. Bohong. Mau kemana hari ini? Tanya Gunawan lagi dengan menatap tajam ke arah sang istri. Ia tak mau Kiara kembali diantar jemput oleh Vicky. Kiara menyipitkan mata. Tumben sekali bertanya seperti itu. Biasanya kamu tidak peduli. Kiara berjalan menuju kamar mandi. Namun dengan cepat Gunawan bangun dan mencekal pergelangan tangan itu. Aku bertanya sungguh-sungguh. Ucap Gunawan. Nanti sore aku ingin ke supermarket karena stok susu hamilku habis. Jawab Kiara. Baiklah, sore nanti aku akan pulang cepat dan mengantarmu. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Lagi pula kamu kan sibuk. Aku tidak ingin merepotkan. Tidak repot, aku sedang tidak sibuk. Ucap Gunawan bohong. Padahal kondisi perusahaannya sedang tidak baik. Ia sedang membutuhkan investor lagi untuk pertahanan perusahaannya. Kiara mengangguk dan meminta dilepaskan. Gunawan pun melepaskan cekalan tangannya pada pergelangan tangan Kiara. Kiara kembali menuju kamar mandi dan tak lama keluar lagi. Airmu sudah aku siapkan. Kiara menoleh sekilas ke arah Gunawan, lalu menghampiri lemari besar. Ia membuka lemari itu dan berdiri di sana, memilih pakaian yang akan dipakai untuk sang suami. Gunawan beranjak dari tempat tidur itu dan menghampiri Kiara. Ia melingkarkan kedua tangan di pinggang yang tidak ramping lagi. Kamu semakin seksi. Ucap Gunawan yang sedari tadi menahan hasratnya pada sang istri. Sejak membuka tirai, arah mata Gunawan langsung tertuju pada sosok wanita yang menggunakan dress berwarna terang yang menerawang saat berdiri di jendela dan terkena paparan sinar matahari di sana. Lekuk tubuh sang istri yang sintal pun jelas terlihat dengan perut buncitnya. Gunawan menelusuri leher dan telinga Kiara. Sudah berapa malam kita tidak melakukannya? Tanya Gunawan berbisik tepat di belakang telinga Kiara. Kiara bergidik ngeri. Ia takut sang suami melakukan dengan kasar karena kesalahannya kemarin. Aku sudah siapkan sarapan, Mas. Mami juga menunggu kita. Jawab Kiara lirih sembari memejamkan mata dan menggigit bibir. Ia merasakan sentuhan Gunawan berada di titik sensitifnya itu. Namun ia sadar, Gunawan hanya ingin menggunakan tubuhnya untuk menyiksanya. Padahal Gunawan melakukan ini memang karena menginginkan Kiara dari hati. Layani aku dulu. Pinta Gunawan dan membalikkan tubuh istrinya. Ia pun langsung melumat bibir itu. Bibir yang beraromakan stroberi disesap oleh Gunawan berkali-kali. Kiara hanya bisa pasrah menerima ini, tanpa ada rasa bahagia seperti yang dulu ia inginkan. Saat ini, ia hanya melakukan kewajibannya sebagai istri. Gunawan menuntun sang istri menuju ranjang, dan Kiara menuruti itu, hingga penyatuan itu terjadi. Namun pagi ini Gunawan melakukannya dengan lembut, di luar dari apa yang dibayangkan Kiara. Gunawan menatap wajah sang istri sambil menggerakkan pinggulnya. Kali ini ia bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak menyakiti bayi yang ada di dalam perut itu. Namun Kiara membuang arah pandangannya ke samping. Entah mengapa, ia tak ingin melihat wajah pria itu dalam keadaan dekat. Memang seharusnya ia menerima perlakuan ini, karena memang dirinya lah yang membuat Gunawan menjadi pria yang sering menyakiti. Tetapi dulu Kiara hanya menerima sakit di hati karena mendapati Gunawan yang sering bermain dengan wanita di luar. Namun kali ini, ia merasa sakit di hati dan fisik, karena sekarang Gunawan pun menggunakan tubuhnya sesuka hati untuk melampiaskan hasrat itu. Gunawan melihat Kiara yang tak pernah menatapnya saat penyatuan itu terjadi. Tiba-tiba hatinya menjelos. Ia sedih, karena sepertinya Kiara tidak menikmati kegiatan ini. Padahal seharusnya kegiatan ini dinikmati oleh kedua orang yang sedang melakukannya, bukan hanya satu pihak saja. Kemudian Gunawan memberikan gerakan yang cepat, hingga membuat Kiara sedikit mengerang, walau ia tahan. Jangan ditahan, Ra. Ucap Gunawan.
Kiara hanya menggigit bibirnya. Sebentar lagi, aku sampai. Bisik Gunawan yang tak melihat respon dari sang istri. Biasanya Gunawan tidak peduli, yang penting ia terpuaskan. Namun pagi ini ia ingin melihat pelepasan dari istrinya. Tapi tak kunjung ada hingga pelepasan Gunawan tiba. Gunawan mengerang dengan kepala yang berada di ceruk leher sang istri. Gunawan sengaja menahan tubuhnya dengan kedua tangan agar tidak menindih perut besar Kiara. Ia langsung menjatuhkan diri di samping Kiara. Dan, seperti biasa, Kiara langsung bangun untuk kembali beraktivitas. Ra, istirahat dulu. Gunawan mencakar lengan Kiara dari belakang, karena ia masih berbaring. Mami menunggu di ruang makan sejak tadi. Kiara tetap bangun dan perlahan menurunkan kakinya dari ranjang itu. Gunawan pun langsung terbangun dan dengan sigap berada di samping Kiara untuk membopongnya, membawa Kiara menuju kamar mandi. Ini adalah hal yang tak pernah Gunawan lakukan. Biasanya pria itu hanya menatap Kiara yang berlalu, meninggalkannya yang masih terbaring lelah, dan hanya memperhatikan punggung Kiara yang menghilang hingga balik pintu kamar mandi. Perlahan Gunawan meletakkan Kiara di dalam bathtub. Air ini untukmu, ucap Kiara yang sedari tadi telah menyiapkan air hangat untuk sang suami. Tidak apa, setelah kamu selesai, aku akan mengisinya sendiri. Gunawan pergi setelah mengucapkan kata-kata itu. Ia meninggalkan Kiara untuk membersihkan diri. Lalu ia mengambil pakaian yang teronggok di lantai dan memakainya. Ia beralih ke dapur untuk membuat susu hamil. Di dalam kamar mandi, Kiara mengingat apa yang dilakukan Gunawan pagi ini. Pria itu sangat berbeda. Gunawan tidak lagi kasar dan menyakiti tubuhnya. Namun tetap, hati Kiara masih sama seperti sebelumnya. Karena memang sikap pria itu suka berubah-ubah. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.